Ya pemirsa Happiness, masih di satu program yang memberikan inspirasi baru mengenai arti kata happiness. Masih bersama saya Intan Nitya Sastra, masih bersama Mas Arfan Pradiansyah, dan ada satu teman saya yang mungkin ini, saya bingung tadi sama Mas Arfan bilang boleh nggak ya dibanding-bandingin ya. Kalau dibandingin pasti udah ketahuan banget ini ya hasilnya seperti apa. Di sini ada seorang dulu sih ikutan Putri Indonesia di tahun 2006 kalau nggak salah ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Agustin. Apa kabar Kak Agustin? Ya ampun Intan, kayaknya cantik banget ya. Berlebihan deh kayaknya. Enggak, bener-bener siapa nih? Pemirsa bisa langsung lihat ya, kalau saya kok kakinya hitam dia putih gitu kan. Beda banget ya Mas Arfan ya. Semuanya cantik, hanya dari mana kita melihatnya. Ini kalau Putri Indonesia ngomong begini ya. Ini kita bahas mengenai namanya for cancers tadi ya, yang ternyata penyakit mental yang mengerikan buat kita harus dihindari ya Mas Arfan ya. Salah satunya adalah competing, bersaing gitu ya. Nah ini kalau misalnya ngomong competing pastinya ibu yang satu ini sudah kenyang dengan persaingan. Kenyang dengan pengalaman di zaman dulu. Ini gimana? Menurut Kak Agustin sendiri memandang tadi for cancers dan competing khususnya? Oke ya, halo semuanya ya. Nah sekarang ini bisa ketemu Mas Arfan juga ya. Aku memang pernah ikut Putri Indonesia, waktu itu masuk 10 besar, pernah ikut menang Miss Tourism, dan aku pernah wakil Indonesia juga di Beauty of the World. Seru sih, kompetisi itu membuat saya kesempatan untuk mengenal lebih banyak orang. Kesempatan kita juga introspeksi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kalau namanya kompetisi pasti setiap orang tuh udah pasang badannya, ibarat kata sekalipun di luarnya kata-kata pasti ada rasa hati, oh ini kan kompetisi, kita harus menjadi yang terbaik, menjadi yang pemenang. Nah tapi kalau menurut saya sendiri lebih baik jadi diri sendiri, lakuin yang paling baik, karena ya berkat rezeki itu sudah Tuhan yang atur. Betul. Nah daripada nanti kecewa dan malah nggak bisa move on, karena kan dari sejumlah bintang yang begitu banyak di langit pasti gantian bersinarnya. Betul. Aduh Mas Arfan, ini loh sebuah Luar Juara biasa. satu di hati saya ya. Intan bisa aja deh. Teman saya yang luar biasa juga nih. Luar biasa banget, tinggi banget ya satu ini. Saya malu makanya mendingan duduk aja. Jadi benar ya Mas Arfan, seperti itu tadi dibilang ya. Kalau misalnya kita harus kompetisi, udah keluarin yang terbaik. Jadi berarti nggak boleh caranya nikung-nikung kayak tadi ya. Betul, dan lihat situasinya ya. Benar. Tentu saja kalau dalam kontes semacam itu, apalagi membawa nama Indonesia, kita harus menjadi yang terbaik, menampilkan diri kita yang terbaik ya. Tetapi situasi dalam hidup ini ada lagi situasi yang interdependensi. Ya, situasi yang dialami oleh Agustin tadi dalam berbagai kontes itu adalah situasi dependent, situasi yang mandiri. Ya, ketika mandiri kita harus menampilkan yang terbaik. Karena kalau kita menampilkan yang terbaik, yang untung itu masyarakat. Masyarakat bisa menilai dan bisa memilih siapa yang terbaik. Tetapi situasi dalam hidup ini ada situasi yang berbeda konteksnya, yaitu interdependensi. Gitu ya. Nah, dalam interdependensi itu yang dibutuhkan adalah bekerja sama dan melihat orang lain sebagai partner. Ya. Jadi kalau misalnya Intan bertemu dengan Agustin misalnya, dalam situasi seperti ini harus dilihat apa? Apa ya? Kita bersinergi. Tentunya sesuai dengan ya, gitu. Pak, menghasilkan benar-benar nanti orang lain udah nggak bakal lagi kena yang namanya for cancer tadi ya. Benar banget, bersinergi ya. Itu harus. Ya kan? Kan? Ini kalau misalnya tadi Kakak Agustin bilang ya, aduh, Agustin bilang kalau misalnya ya udah, tapi kalau dalam kehidupan nyata kan ya namanya juga bintang, pasti kelap-kelipnya gantian gitu kan ya. Mungkin poin pentingnya juga jangan selalu komplain kali ya, gitu ya udah, kita nggak boleh selalu komplain, karena ternyata komplain juga merupakan salah satu penyakit hati yang harus kita buang ya. Betul banget. Itu gimana Mas Arfan? Jadi kita sudah bahas tadi ya mengenai competing ya, atau bersaing. Bersaing itu bagus, tapi lihat situasinya. Yang kedua adalah comparing. Ya. Ketika kita selalu compare gitu ya. Intan cantik gitu ya, Agustin cantik. Tapi kalau ada orang yang bertanya, siapa yang lebih cantik? Itu pertanyaannya tidak perlu dijawab gitu. Karena setiap orang itu cantik ketika dia menampilkan dirinya sendiri, gitu, apa adanya. Ya. Jadi comparing itu adalah sebuah penyakit sebetulnya. Ya. Di rumah juga kan kita juga suka ya membanding-bandingkan anak misalnya ya. Anak ini lebih dari anak ini dan sebagainya. Itu menyakitkan bagi yang dibandingkan begitu. Ya. Jangan dibandinginnya please, nyakitin banget soalnya. Saya ini salut loh sama Intan. Jadi percuma dibandingkan juga saya tetap fansnya kamu. Aduh. Fans saya. Kita lanjut yang ketiga adalah complaining. Orang yang complain itu tidak akan pernah bisa bahagia. Kenapa begitu? Karena complaining ini adalah masalah fokus. Ya. Orang yang sering komplain adalah orang yang melihat dunia ini bukan the bright side-nya, tapi selalu melihat the dark side-nya. Jadi dia selalu komplain, ya. Di kantor misalnya ya, oh sekarang ini sih santai gitu ya, tapi gajinya kecil. Saya kepingin cari yang gajinya lebih besar. Kemudian alhamdulillah dapat gaji yang lebih besar. Komplain lagi.
Iya betul sih, gaji lebih besar, tapi kerjaan juga lebih banyak, tanggung jawab juga lebih berat, stres nih, komplain lagi. Ya. Terus tahu-tahu dia cari lagi pekerjaan yang lebih baik lagi, gaji lebih besar, pekerjaan juga lebih baik, tapi kemudian apa? Aduh, ini bosnya terlalu demanding. Selalu melihat dunia ini bukan the bright side-nya, tapi the dark side-nya. Sehingga selalu komplain. Karena itu orang yang sering komplain itu tidak akan bisa bahagia. Nggak boleh ya. Betul. Tapi kalau saya melihat Agustin ya, mungkin dia juga suka komplain, melihat mungkin anak-anak jalanan banyak yang mengenyam pendidikan, komplain. Tapi sampai akhirnya menghasilkan loh. Beliau adalah salah satu founder dari NGO ya. Dan ini boleh ceritain nggak ke Agustin? Ini ceritanya gimana? Ini bagus loh. Tapi ini bukan komplain loh. Oh bukan ya? Ini ada concern. Oh, jadi bagus sekali kata-katanya ya. Betul ya. Saya sambungin aja sih. Jadi ini gimana? Pertamanya awalnya kok bisa akhirnya membuat sebuah NGO yang jadi dulunya aku memang dari kecil sudah terbiasa karena ibu selalu mengajarkan aku untuk berbagi sekalipun dulu kami sulit. Mungkin nggak dalam bentuk materi, tapi misalnya kita punya tenaga, punya pikiran yang bisa disumbangin. Jadi aku udah agak biasa dan saya sering di organisasi itu pegang bagian untuk urus panti. Akhirnya kurang lebih 10 tahun yang lalu ketika aku jadi model iklan pertama kali, saya kasih uang itu ke panti dan aku pengen banget itu menjadi sebuah yang tidak hit and run, tapi continuity. Kebetulan aku juga kuliah psikologi, jadi saya kepengen berbagi dengan untuk mereka melihat masa depan, sama-sama kita tahu siapa diri kita seperti itu. Dan akhirnya 5 tahun yang lalu saya bangun organisasi yang lebih rapi dan 2 tahun lalu berdirilah N-Charity Indonesia Foundation. Apakah N-Charity Indonesia Foundation? Itu nanti kita akan bahas lagi pemirsa tentunya setelah rehat yang satu ini, dan kita akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Dan ini pesan yang paling penting banget nih dari Mas Arfan dan kita semua ya. If you wanna be happy now.